Selamat pagi semuanya, kelas 10. Kembali hari ini kita pertemuan selanjutnya yaitu dengan materi kekuatan elektrolit. Tujuan pembelajaran kita di sini yaitu agar kamu mengetahui bahwa larutan elektrolit kita akan melihat ciri-ciri daripada larutan tersebut pada percobaan demonstrasi sederhana. Di sini nanti akan kamu lihat apa yang terjadi pada demonstrasi tersebut yang menjadi ciri daripada kekuatan larutan elektrolit. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada derajat ionisasi. Apa itu? Yaitu perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula. Nah, dilambangkan itu adalah alfa. Alfa sama dengan jumlah molekul zat yang terionisasi per jumlah zat mol mula-mula. Nanti jika alfanya sama dengan 1, berarti itu nanti dikatakan terionisasi sempurna. Berarti itu disebut dengan elektrolit kuat. Kemudian jika alfanya berada di antara 0 dengan 1, yaitu 0 lebih kecil alfa lebih kecil daripada 1, maka itu adalah terionisasi sebagian, atau disebutlah itu dengan elektrolit lemah. Sedangkan jika alfanya sama dengan 0 berarti tidak terionisasi, disebutlah itu larutan non-elektrolit. Nah, pengertian di sini terionisasi sempurna itu dapat kita lihat pada percobaan sederhana di sini. Pada gambar A, pada larutan ini derajat ionisasinya adalah 1. Itu artinya semuanya terionisasi. Nah, ibaratkan misalnya dalam satu tabung ini kita masukkan larutan garam NaCl begitu. Di sini tidak ada tertulis ya, jadi dengarkan yang saya terangkan. Misalnya larutan ini yang dalam tabung ini adalah NaCl. Nah, kalau dilarutkan di dalam garam, maka NaCl itu akan terionisasi, berubah menjadi Na+ tambah Cl-. Dan tidak ada lagi di situ dalam bentuk NaCl utuh. NaCl tadi sudah berubah menjadi Na+ tambah Cl-. Kalau semuanya sudah berubah menjadi ion-ionnya, berarti dikatakanlah itu terionisasi sempurna. Dikatakanlah juga itu alfanya sama dengan 1, yang berarti larutan tersebut adalah larutan elektrolit kuat. Nah, di sini kamu nampak di gambar A ada tanda lampu yang menyala dan juga ada di bawahnya itu gelembung gas yang warna biru itu. Nah, selainnya itu ada plus minus, itulah yang plus itu Na-nya, yang negatif itu adalah Cl-nya. Jadi sudah terionisasi dia menjadi Na+ tambah Cl-. Nah, karena dia adalah semua terionisasi, tidak ada lagi utuh dia dalam bentuk NaCl, maka dikatakan alfanya sama dengan 1, sehingga dia itu elektrolit kuat. Karena dia elektrolit kuat semua terionisasi tadi saya katakan, maka dia akan mampu menyalakan lampu dan pada kedua elektroda terdapat gelembung gas. Nah, itu artinya gambar daripada A. Sedangkan pada gambar B, itu pada larutan ini derajat ionisasinya mendekati 1. Mendekati berarti masih lebih kuat bagian A. Sedangkan pada gambar C, pada larutan ini derajat ionisasinya juga mendekati 0. Sedangkan pada gambar D, pada larutan ini ionisasinya 0. Nah, kalau kita lihat B dan C. B dan C ini, kalau kau perhatikan, ini sebenarnya adalah elektrolit lemah. Bagian C lah yang paling utama. Karena apa? Di situ lampu tidak menyala lagi. Nggak lagi dia menyala lampu, tetapi ada gelembung gasnya. Lihat itu ada warna biru di bawah. Berarti itu adalah larutan elektrolit lemah. Sedangkan yang bagian D itu adalah non-elektrolit. Karena apa? Nah, kamu lihat juga di sana tidak ada plus minusnya. Juga nyala lampu tidak hidup, juga tidak ada gelembung gas. Sedangkan yang D tadi, yang C tadi ada sedikit ya plus minusnya, dan yang B ada gelembung gas, hidup lampunya,
tetapi artinya di situ adalah masih dibandingkan dengan A lebih kuat larutan A daripada larutan yang B. Itu artinya ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Kalau dia larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik. Nah, maka adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut yang mempunyai daya hantar yang kuat. Itu tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan karena dia itu adalah elektrolit kuat, seluruh molekulnya berubah menjadi ion-ion. Itulah yang dikatakan tadi terionisasi sempurna. Tidak ada dalam bentuk NaCl lagi. Sudah menjadi Na plus tambah Cl minus. Nah, kalau kita lihat di sini di demonstrasi ini, keterangannya ada di situ larutan. Kita anggaplah itu larutan NaCl tadi ya, yang warna ungu. Maka ada elektrodanya, kemudian ada saklarnya yang menghubungkan ke lampu. Nah, kalau kita celupkan, kita hidupkan dia ke sumber arus, maka larutan elektrolit kuat akan membuat lampu menyala. Lihat tuh yang warna kuning, lampunya akan menyala. Dan ada gelembung gas pada larutan warna ungu. Maka reaksinya adalah NaCl-S, itu artinya padat. NaCl kan dalam bentuk padat. Apa itu NaCl? Garam dapur yang di dapur kita itulah NaCl. Kan dalam bentuk padat. Atau ada NaCl kamu di rumah dalam bentuk gas? Mau bikin ke sayur misalnya, kamu ambil garam yang berbentuk gas, kan nggak ada. Yang adalah bentuk padat. Maka akan terionisasi menjadi Na plus tambah Cl minus. Itu salah itu ya. Cl positif dibuat salah ketik ya. Oke, kita lanjut. Maka senyawa yang termasuk elektrolit kuat, bagian asam, bagian basa, garamnya ada di sini. Asam halogen, untuk basa alkali, dan hampir semua senyawa garam kecuali garam merkuri. Nanti kau buat bagus, kau catat. Kemudian larutan yang meski dengan konsentrasi tinggi tetapi daya rentannya lemah, disebutlah itu elektrolit lemah. Nah, walaupun tinggi dia konsentrasinya tetapi daya hantarnya lemah, maka elektrolit lemah. Contoh CH3COH. Apa itu CH3COH? CH3COH adalah asam cuka. Di mana kamu temukan asam cuka? Pada saat kita makan mie, kemudian itu ada, kita lihat cabenya itu dipotong-potong, kemudian direndam pakai air. Kamu kira itu bukan pakai air, tetapi itu adalah dengan asam cuka. Jadi untuk menambah cita rasa itu asam cukanya pada cabai, misalnya kayak kalau kita makan pangsit ya, ada cabai potong yang terendam, itu adalah direndam dengan asam cuka. Maka contoh-contohnya adalah CH3COH, asam cuka tadi ya, HCOH, asam klorida, amonium hidroksida, NH4OH. Terbiasa ya menuliskan, membaca nama kimia itu adalah dengan bahasa namanya langsung. Oke, selanjutnya ini untuk elektrolit lemah, demonstrasinya. Tadi dikatakan kan contohnya larutan CH3COH. Kalau kita buat demonstrasinya, sekarang kamu lihat menyala nggak lampunya? Ya, lampu tetap menyala tetapi dia redup. Tetap redup dan gelembung gasnya tidak banyak. Nah, karena redup dan tidak banyak gelembung gasnya, itulah elektrolit lemah. Sedangkan kalau elektrolit kuat tadi, lampunya terang, kemudian gelembung gasnya sangat banyak. Itu perbedaannya. Maka reaksinya adalah reaksi ionisasinya CH3COOH, Aki adalah larutan, tanda panah menjadi H+, Aki tambah CH3COO minus. Berubah dia menjadi H+ dengan CH3COO minus, tetapi masih ada itu tetap dalam bentuk CH3COOH. Tak semua dia berubah menjadi H+ dengan CH3COO minus. Nggak berubah dia semua menjadi ion-ionnya. Ada dia masih utuh CH3COOH-nya, maka dikatakanlah dia elektrolit lemah. Nah, di sini kamu lihat kan ada larutan CH3COOH, kemudian ada gelembung gasnya sedikit, dan ada lampu yang redup. Oke, selanjutnya larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana dengan larutan non-elektrolit? Yaitu larutan yang tidak dapat menghantar arus listrik. Nah, di sini larutan
non-elektrolitnya, molekulnya tidak terionisasi dalam larutan. Artinya dia itu tidak ada berubah menjadi ion-ionnya. Contoh apa? Gula. Gula pada saat kita membuat teh manis, gula itu hanya sekedar larut. Dia itu tidak ada berubah menjadi ion positif atau ion negatif. Ya. Nah, tidak ada C6H12O6 glukosa ya. Itu tidak akan berubah menjadi C12 atau C plus, tidak ada. Tetap dia C6H12O6. Tetap di seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak berupa larutan elektrolit. Dia itu non-elektrolit, yaitu hanya larut saja dalam air. Maka kalau kita hubungkan dengan sumber arus, ini kalau kamu lihat, kita hubungkan dengan sumber arus larutan gula tadi, tidak ada gelombang gas. Juga tidak lampu menyala. Karena apa? Kan nggak ada itu gulanya berubah menjadi ion-ionnya. Jadi ion-ion itunya sebenarnya yang membuat larutan elektrolit atau yang mampu menyalakan lampu dan adanya gelombang gas. Karena tidak ada ion plus dengan minus dalam larutan tersebut, maka dikatakanlah dia larutan non-elektrolit. Sehingga lampu tak menyala dan tidak ada gelombang gas. Seperti itu. Nah, kesimpulan, untuk larutan elektrolit kuat, ionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu nyala terang, terdapat gelombang gas. Contohnya sudah kamu lihat dan reaksinya. Sedangkan elektrolit lemah, ionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampunya redup, terdapat gelombang gas. Sedangkan non-elektrolit, tidak ionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, dan tidak ada gelombang gas. Contohnya masing-masing sudah ada di sana. Yang seperti saya katakan tadi C6H12O6 itu adalah glukosa. Itu glukosa itu apa? Itu kalau ada orang sakit, diinfus dia, itulah glukosa. Ya. Kemudian C12H22O11 itulah rumus daripada gula pasir, gula yang kau bikin untuk membuat teh manis. Jadi tidak akan teririsasi ini. Tidak ada C plus, H plus, tidak ada. Tetap dia utuh dalam bentuk C12H22O11. Sedangkan CONH2 dua kali itu adalah rumus urea yang kau pakai di ladang. Kemudian terakhirnya C2H5OH ini adalah alkohol etanol. Dan etanol juga ternyata bukan larutan elektrolit. Oke, itulah kesimpulannya. Kemudian hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Kalau dia senyawa ion, otomatislah senyawa ini tersusun atas ion-ion sekalian dalam bentuk padat atau kering. Senyawa ion dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion terikat kuat. Contoh misalnya kalau di sini dalam keadaan padatnya dia tidak dapat dia menghantarkan arus listrik walaupun dia senyawa ion. Contoh NaCl dalam bentuk padat dia tidak akan menghantar. Setelah larutkan dalam airnya dia baru dia menghantar. Karena apa? Disitulah dia baru terurai menjadi ion plus dengan negatif. Nah, apabila ion senyawa itu dilarutkan dalam air, nah itulah maka dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan kalau senyawa kovalen polar, senyawa kovalen polar merupakan sumber larutan ion sebab jika dilarutkan dalam air maka senyawa kovalen polar akan terurai menjadi ion-ion. Ini disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah terputus sehingga dapat menghasilkan ion. Jadi artinya di sini kovalen polar pun dia kalau sudah larutkan dalam air pasti dia itu akan terionisasi. Dengan terionisasinya maka ada muatan ion plus dan minus sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Oke, terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Yang menjadi tugas kamu yaitu tulis semua materinya dengan bagus. Kau tulis semua materinya dengan bagus, kemudian kirim ke WA Ibu. Hanya menulis dengan bagus. Oh, bukan di WA ya, tetap di GCR. Tuliskan kemudian kirimkan ke GCR bukan ke WA. Oke, sampai di sini. Selamat pagi.